Api pelahap nihiliti adalah objek ilahi di peringkat kedua dalam peringkat api surgawi. Namun Luo Jin tidak pernah menyangka bahwa keberadaan mandiri yang kuat seperti itu sebenarnya ada di dalam tubuh Xiaoyan. Jika berita ini tersebar, kemungkinan besar seluruh benua akan gempar. Hah? Itu tidak benar. Meskipun api surgawi ini memiliki aura api pelahap nihiliti, kekuatan api ini dan kekuatan melahapnya masih jauh dari mampu melahap dunia, ucap Luo Jin. Jejak keraguan muncul dalam hati Luo Jin ketika dia melihat api hitam di tangan Xiaoyan. Gugusan api hitam ini jelas bukan inti dari api surgawi. Ekspresi Luo Jin yang menatap Xiaoyan sekali lagi berubah liar ketika dia memikirkan hal ini. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan yang tak ada habisnya. Nyala api ini sebenarnya adalah gumpalan dari inti api pelahap nihiliti, ucap terkejut Luo Jin. Kekuatan api pelahap nihiliti adalah sesuatu yang disadari oleh seluruh benua. Namun Xiaoyan sebenarnya telah mengeluarkan gumpalan api pelahap nihiliti. Itu berarti Xiaoyan memiliki bakat menakutkan yang dapat menyebabkan api pelahap nihiliti bersedia menyerah padanya. Serigala pemecah awan yang berdiri di depan Xiaoyan juga terkejut pada saat ini. Sepasang matanya yang berwarna darah menatap api hitam pekat sejak Xiaoyan mengeluarkannya. Ia bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan di dalam nyala api tersebut. Xiaoyan memegang api hitam di tangannya dan berdiri di ruang kosong. Tiba-tiba hatinya teringat akan sosok nihiliti yang telah menghilang ke langit. Orang tua itu, Kutua mengatakan bahwa dia akan mendapatkan keberuntungan. Aku penasaran bagaimana keadaannya sekarang. Namun menurutku, dia seharusnya lebih baik dariku, ucap Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya. Setelah itu dia memusatkan perhatiannya pada nyala api hitam di depannya. Kekuatan spiritual yang sangat kuat memasuki esensi api hitam seperti benang sutra. Suhu menakutkan yang dapat membakar segala sesuatu di dunia luar tampaknya tidak ada apa-apanya di hadapan Xiaoyan saat ini. Kekuatan spiritualnya dituangkan ke dalam api surgawi dan dengan cepat menemukan jejak spiritual yang dia tinggalkan. Setelah ragu-ragu sejenak, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Jejak spiritual itu perlahan menghilang di depan mata Xiaoyan. Meskipun pemandangan ini tidak terlihat oleh serigala pemecah awan dan Luo Jin, mereka dapat menebak secara kasar apa yang terjadi dari perubahan aura api surgawi. Xiaoyan sebenarnya telah memutus hubungan dengan api pelahap nihiliti di tangannya. Sial, apakah orang ini gila? Itu adalah api pelahap nihiliti. Bagaimana bisa dia rela membiarkannya begitu saja? Ucap Luo Jin. Pada saat ini bahkan Luo Jin tanpa sadar melontarkan kata-kata vulgar di dalam hatinya. Tindakan Xiaoyan sungguh merupakan pukulan hebat. Bang! Suara teredam muncul. Kekuatan spiritual Xiaoyan secara alami ditarik. Aura api nihiliti di tangannya tiba-tiba meletus. Lautan api langsung memenuhi seluruh langit. Ruang kosong yang tak berujung tiba-tiba menjadi terdistorsi. Luo Jin langsung merasa seolah-olah dia telah dilempar ke dalam tungku pembakaran. Kulit di permukaan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi merah padam, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menggerakkan dokinya untuk melakukan perlindungan. Apakah ini kekuatan api surgawi? Sungguh menakutkan. Harus dikatakan bahwa itu hanya bagian kecil dari tubuh aslinya. Namun ia mampu menimbulkan fenomena yang tidak biasa di langit. Kekuatan ini bisa dikatakan sangat menakutkan, ucap Luo Jin sambil menelan seteguk air liur. Pada saat ini tepat ketika Xiaoyan memutuskan hubungannya dengan api hitam di tangannya, Xin diperlihatkan di ruang gelap dan misterius yang jaraknya puluhan ribu kilometer. Sosok manusia berkulit hitam yang seluruh tubuhnya terbakar oleh api hitam dan tubuhnya ditutupi dengan simbol-simbol misterius, tiba-tiba membuka matanya melihat ke arah di mana Xiaoyan berada. Apakah dia sudah memutuskan hubungannya denganku? Mengapa? Mungkinkah dia menemukan lawan yang jauh lebih kuat darinya? Dengan cara ini akan ada banyak masalah di depan. Namun ini juga baik-baik saja. Kalau begitu, izinkan aku untuk melihat apakah kamu Kaisar Api mempunyai kekuatan untuk menundukkanku lagi, ucap sosok hitam itu. Orang ini tidak lain adalah api pelahap nihiliti yang asli, yang menghilang ke langit setelah menjadi Dodi saat itu. Kekuatan api surgawi benar-benar meletus setelah koneksi dengan nihiliti terputus. Kekuatan melahap yang tak ada habisnya bahkan melahap ruang kosong, mengubahnya menjadi kehampaan hitam pekat. Xiaoyan telah mengendalikan gumpalan esensi api surgawi ini selama bertahun-tahun. Meskipun dia telah memutuskan hubungannya dengan benda itu masih menari dengan lembut di tangan Xiaoyan. Dengan dukungan doki milik Xiaoyan, api pelahap nihiliti terbakar lebih hebat lagi. Seluruh tempat langsung menjadi kering dan panas. Rerumputan hijau yang semula lembut dan pepohonan di tanah langsung berubah menjadi tumpukan debu.
Benang-benang energi alam yang terlihat dengan mata telanjang sepertinya dipandu oleh sesuatu. Mereka dengan liar berkumpul menuju api hitam di tangan Xiaoyan. Hui, selanjutnya aku akan melakukan penggabungan. Bersiaplah, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Setelah itu dia menaruh perhatiannya pada reinkarnasi Buddha marah di tangannya. Hati serigala pemecah awan tanpa sadar menegang ketika dia melihat energi alam yang melonjak di sekitar tubuh Xiaoyan. Tidak disangka Xiaoyan benar-benar memiliki teknik seperti itu. Jika Xiaoyan benar-benar berhasil, kemungkinan besar pertempuran besar ini akan sangat berbahaya. Selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang mampu membuatku menggunakan seluruh kekuatanku. Karena ini masalahnya, pertempuran ini akan segera berakhir. Bulan terang menarik bintang, aktif, teriak serigala pemecah awan. Raungan panjang terdengar ke arah langit. Bulan di langit tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Segera setelah itu kekuatan cahaya bulan turun dari langit seperti meteor terang dan mendarat di permukaan tubuh serigala pemecah awan. Aura serigala pemecah awan tiba-tiba melonjak. Doki yang kelelahan di dalam tubuhnya juga mulai pulih dengan cepat. Serigala pemecah awan sekali lagi melolong ke arah langit. Kekuatan cahaya bulan yang tak ada habisnya, seperti air terjun yang ditelan seluruhnya ke dalam mulutnya. Segera setelah itu aura kehancuran yang menakutkan keluar dari mulutnya. Serigala melolong 9 surga. Hancurkan untukku, teriak serigala pemecah awan. Mulutnya yang besar terbuka. Kumpulan cahaya putih terang melonjak keluar kemudian diaglomerasi menjadi pilar cahaya putih. Saat berikutnya itu ditembakkan ke arah Xiaoyan. Itu langsung menghancurkan penghalang surgawi dan bertabrakan dengan keras dengan reinkarnasi Buddha marah Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan yang berdiri di udara tanpa sadar didorong mundur sejauh 1000 kaki oleh kekuatan yang kuat ini. Pilar cahaya putih terang itu terus menyerang ke depan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Hahaha, manusia, inilah akibat karena berani memprovokasiku. Jangan berpikir bisa bertarung dengan ahli yang jauh melampauimu hanya karena kamu memiliki api yang kuat. Sekarang ajalmu sudah sangat dekat. Kamu harus mengingat hal ini dengan baik. Ingatlah untuk tidak memprovokasiku Yunlang di kehidupanmu selanjutnya, teriak Yunlang. Serigala pemecah awan memandang Xiaoyan yang sudah berada di ujung tali kematian dan merasa segar di hatinya. Hari ini dia pasti akan menggunakan darah Xiaoyan dan Luo Jin untuk menghilangkan amarahnya. Xiaoyan terus bergerak mundur, mencoba yang terbaik memanfaatkan waktu untuk menggabungkan api surgawi. Ketua, junior ini tahu bahwa kamu akan menjunjung tinggi tugasmu dan pasti tidak akan membantuku menghadapi musuh. Namun hari ini aku memiliki permintaan. Kuharap kamu dapat menyetujuinya, ucap Xiaoyan di dalam benaknya. Katakan padaku, apa yang ingin kamu pinjam? Selama itu tidak melanggar kewajibanku, aku tidak keberatan membantumu, ucap Guyao. Junior ini ingin meminjam api dingin tulang milikmu, ucap Xiaoyan. Kalimat ini sontak saja langsung membuat Guyao tanpa sadar berseru kaget. Namun dia segera tertawa ketika berbicara. Aku hampir lupa bahwa kamu masih memiliki keterampilan do terkuatmu, yaitu api teratai Buddha marah. Hahaha, itu benar. Selama kamu memiliki api surgawi yang cukup kuat, kamu mungkin akan menciptakan keterampilan do kelas Tian tingkat tinggi. Baiklah, baiklah. Dalam hal ini tidak masalah lelaki tua ini membantumu, ucap Guyao. Segera setelah itu, sekelompok api putih pekat muncul di depan Xiaoyan. Saat melihat ini, Xiaoyan berterima kasih kepada Guyao di dalam hatinya. Metode mantra api pembakaran di dalam tubuhnya dengan cepat diedarkan. Dalam beberapa tarikan nafas, aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Pilar cahaya putih yang mengejarnya langsung dihancurkan menjadi berkeping-keping di bawah kekuatan yang sangat besar ini. Sesaat kemudian gelombang panas yang liar dan dahsyat terpancar dari tubuh Xiaoyan. Kali ini serigala pemecah awan jauh lebih pintar. Dia sudah menebak bahwa Xiaoyan akhirnya menggunakan kartu truf terkuatnya. Tanpa ragu lagi, kepala serigala besar itu melolong panjang ke arah langit. Cahaya bulan yang tak terhitung jumlahnya tersebar dari bulan yang cerah. Serigala pemecah awan langsung menelannya tanpa sisa. Di sisi lain, Xiaoyan saat ini mulai mengendalikan api dingin tulang dengan satu tangan dan mengendalikan api pelahap nihiliti dengan tangan lainnya. Sebuah pemikiran melintas di benak Xiaoyan. 2 api surgawi lainnya tiba-tiba tercurahkan. Dalam sekejap, total 4 kelompok api surgawi muncul sekaligus di depan Xiaoyan. Mereka adalah api dingin tulang, api pelahap nihiliti, api teratai iblis pemurnian, dan gugusan api terakhir api dewa. Jika Xiaoyan berhasil memadukan mereka, itu akan menjadi kombinasi paling kuat yang pernah diciptakan Xiaoyan sejak ia menciptakan teratai api Buddha marah. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Dengan kondisi tubuhmu saat ini, apakah kamu benar-benar yakin akan melakukannya?
Ucap Huoyi suaranya tiba-tiba terdengar di benak Xiaoyan. Xiaoyan pun terdiam. Dia secara alami merasakan tekanan yang tak tertandingi ketika dia memegang kekuatan yang begitu besar di tangannya. Namun Xiaoyan tidak berani ragu sedikit pun. Meskipun perkataan Huoyi benar, tetapi situasinya saat ini adalah paling kritis. Jika Xiaoyan tidak berusaha sekuat tenaga dengan cara ini, maka hanya kematian yang menunggunya. Xiaoyan membalik tangannya. Setelah itu dia dengan keras menggabungkan api pelahap niliti dan api dingin tulang secara paksa. Tabrakan kedua jenis api surgawi menyebabkan ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi secara intens. Kekuatan dahsyat yang muncul dari penggabungan ini menyebabkan jari-jari Xiaoyan sedikit retak. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat tercurahkan dan mencoba yang terbaik mengendalikan api surgawi di tangannya. Kedua jenis api surgawi itu secara bertahap mulai bergabung. Energi kekerasan ini menyebabkan Xiaoyan merasa seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia menjalani proses penggabungan. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang kuat, kemungkinan besar dia akan gagal dan dihancurkan menjadi abu oleh dampaknya. Langkah pertama yang paling sulit dalam proses penggabungan akhirnya diselesaikan. Xiaoyan mengelurkan tangannya dan memberi isyarat. Segera api teratai iblis pemurnian dan api dewa muncul keluar. Kedua jenis api surgawi ini adalah api surgawi yang sudah dimurnikan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu tidak ada kesulitan sedikit pun dalam menggabungkannya. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan 4 api surgawi menjadi teratai api. Kekuatan api surgawi yang kuat menyebabkan darah di dalam tubuh Xiaoyan bergejolak. Dia tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar. Sial! Jika ini terus berlanjut, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Ucap Xiaoyan menggertakkan giginya. Dia dengan paksa mengendalikan api surgawi di telapak tangannya. Dahinya juga berkeringat deras. Bisa dilihat seberapa besar tekanan yang dialami Xiaoyan. Sebagai kaisar api, aku tidak percaya tidak bisa menggabungkanmu. Ucap Xiaoyan berkata dengan wajah serius. Ekspresinya tiba-tiba menjadi kejam. Tangannya tiba-tiba bertepuk dan api surgawi di telapak tangannya saling bertabrakan. Energi yang meletus dari tabrakan antar 4 jenis api surgawi menyebabkan lengan Xiaoyan gemetar. Bahkan pakaian di tubuh bagian atasnya langsung hancur menjadi abu terbang. Mata Xiaoyan berubah menjadi merah. Di bawah upaya keras Xiaoyan, api surgawi yang liar dan ganas ini akhirnya mulai stabil. Manusia, ini akan menjadi serangan terakhir dan sekaligus menjadi kematianmu. Ingat, jangan pernah temui aku di kehidupanmu selanjutnya. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu sekali lagi. Teriak serigala pemecah awan juga menyelesaikan serangan terkuatnya. Sebelum teratai api Buddha marah muncul, bola cahaya yang jauh lebih kuat di mulutnya sekali lagi dihempaskan ke arah Xiaoyan. Jika serangan ini berhasil mengenai Xiaoyan dan meledak, dapat dipastikan bahwa Xiaoyan pasti akan mati. Xiaoyan dengan kasar menggigit ujung lidahnya, lalu meludahkan esensi darah ke dalam api surgawi. Teratai api Buddha marah yang sangat indah akhirnya terbentuk dengan sempurna. Doki yang melimpah di dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi menjadi kosong. Pada saat bola cahaya putih yang berisi aura merusak akhirnya tiba di depan Xiaoyan. Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk memusatkan perhatiannya pada bola cahaya. Gelombang kelemahan yang terpancar dari tubuhnya menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Sosoknya yang berdiri tinggi di langit juga sedikit bergoyang. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan teratai api di telapak tangannya. Bibit api berwarna putih krem menari dan berputar di atas daun teratai. Dari dalam hingga luar, teratai api ini terbagi menjadi 4 lapisan, yaitu putih krem, putih pekat, merah jambu dan hitam. Dalam sekejap bola cahaya putih sudah berjarak beberapa meter dari Xiaoyan. Luo Jin yang tergeletak di tanah merasa sangat khawatir ketika melihat pemandangan ini. Dia buru-buru berteriak ke arah Xiaoyan. Saudara Yan Xiao, ini berbahaya. Menghindar dengan cepat, teriak Luo Jin. Mendengar ini, Xiaoyan menoleh sedikit hanya untuk tersenyum pada Luo Jin. Segera dia berbalik dan mengumpulkan seluruh kekuatan di lengannya. Mata Xiaoyan acuh tak acuh ketika melihat bola cahaya putih yang ada di dekatnya. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Segera kedua tangannya didorong ke depan dengan kekuatan besar. Teratai api Buddha marah. Ayo, biarkan dia menyaksikan kekuatan penggabungan dari 4 api surgawi, ucap Xiaoyan. Di sisi lain, serigala pemecah awan mengeluarkan raungan ketika dia melihat ini. Seolah-olah dia mengungkapkan rasa jijik di dalam hatinya. Itu hanyalah teratai api kecil. Bagaimana mungkin hal itu bisa menyakitinya? Itu hanyalah sebuah lelucon. Sehubungan dengan hal ini, Xiaoyan memilih untuk mengabaikannya. Adapun seberapa kuatnya, dia secara alami akan mengetahuinya setelah beberapa saat. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi lemah setelah teratai api didorong ke depan. Dia terhuyung dan hampir jatuh dari langit. Adegan ini menyebabkan Luo Jin menjadi sangat cemas.
Teratai api yang melayang tampaknya tidak memiliki niat mengancam. Namun dari titik di mana ia lewat langsung merobek ruang menjadi kehampaan tak berujung. Itu sudah cukup menunjukkan kekuatan bagian dari dalam teratai api yang terlihat tidak berbahaya ini. Teratai api dan bola cahaya putih tiba-tiba bertabrakan. Ledakan liar dan dahsyat yang seharusnya terjadi tidak muncul. Sebaliknya bola cahaya itu langsung hancur ketika melakukan kontak dengan teratai api. Hati serigala pemecah awan digantikan oleh rasa takut yang tak ada habisnya. Senyuman menghina dan dingin dari sebelumnya telah benar-benar hilang pada saat ini. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Oh, tidak mungkin. Ini mustahil. Kekuatan teratai api ini sebenarnya telah mencapai teknik do kelas manusia tingkat tinggi. Ucap terkejut serigala pemecah awan. Kata tingkat tinggi saja sudah cukup membuat kebanyakan orang terkejut. Teknik do kelas manusia tingkat tinggi dapat menghancurkan gunung dan sungai dengan satu serangan. Menghancurkan dunia dengan satu serangan. Inilah kekuatan teknik do kelas manusia tingkat tinggi. Biasanya setiap praktisi yang memiliki teknik do kelas manusia tingkat tinggi akan memiliki aturan tidak tertulis yang membatasi mereka. Artinya mereka tidak diperbolehkan menggunakan teknik do kelas manusia tingkat tinggi secara acak. Jika mereka bersikeras untuk menggunakannya, mereka harus melakukannya di ruang kosong yang tak berujung. Jika tidak, mereka akan ditahan secara paksa oleh orang kuat dan kehilangan kebebasannya. Bahkan ingatan mereka tentang teknik do akan terhapus. Oleh karena itu tentu saja tidak ada orang yang bersedia melakukannya dan memilih mematuhi aturan tidak tertulis ini. Dari sini orang bisa melihat betapa menakutkannya teknik do kelas manusia tingkat tinggi. Sehingga bahkan orang-orang kuat di benua ini akan melakukan yang terbaik untuk menekannya. Pada saat ini Luo Jin yang berada di bawah memandangi teratai api yang indah. Hatinya juga sangat terguncang. Kekuatan Xiaoyan telah berulang kali menghantam kognisinya. Taktik Xiaoyan yang tak ada habisnya telah menyebabkan Luo Jin agak mati rasa. Sudut mulutnya berkedut hebat. Wajahnya tercengang ketika dia melihat Xiaoyan. Dalam hatinya dia sudah mengambil keputusan bijaksana untuk berteman dengan Xiaoyan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menggunakan akal sehat saat menghadapi Xiaoyan di masa depan. Pada saat ini bola cahaya putih terus pecah di depan api teratai Buddha marah. Segera ia menghilang ke langit. Teratai api mengabaikan keberadaan bola cahaya putih dan langsung menembusnya, melayang menuju tubuh besar serigala pemecah awan. Tidak. Aku mengaku kalah. Tuan, tolong berhenti. Kamu tidak bisa melakukan ini. Teknik do kelas manusia tingkat tinggi harus digunakan di ruang angkasa dan tidak dapat digunakan di dunia ini. Jika kamu melakukan ini, kamu akan dikejar sampai mati oleh orang-orang kuat di benua ini. Jadi jika kamu ingin hidup, kamu harus segera berhenti. Selama kamu menarik kembali benda ini, aku bersedia memberimu senjata perang sebagai hadiah. Juga kamu dapat membawa bunga iblis kekaisaran surgawi, membawa esensi Gyo kekaisaran surgawi, dan membawa besi misterius api jatuh. Aku juga akan mengizinkanmu dan temanmu untuk pergi. Mulai sekarang kita tidak akan saling mengenal dan menjalani hidup kita sendiri. Apakah kamu bersedia? Ucap serigala pemecah awan buru-buru berkata. Pada saat ini hatinya akhirnya menjadi sangat khawatir. Kekuatan teratai api Buddha marah menyebabkan dia di bintang 8 tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya pada Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan sedikit bergoyang, namun sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Faktanya saat ini dia tidak dapat menarik teratai api Buddha marah. Bahkan jika dia memiliki kemampuan itu, mengapa dia harus melakukannya? Mungkinkah itu karena aturan tidak tertulis di benua ini? Hahaha, tawaranmu yang menggiurkan itu benar-benar membuatku sangat tergoda, ucap Xiaoyan. Hati serigala pemecah awan tanpa sadar bergerak saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Kilatan berkedip di matanya. Selama Xiaoyan mampu menarik teratai api ini, serigala pemecah awan yakin dia bisa membunuh Xiaoyan dalam sekejap. Pada saat itu lupakan esensi Gyo kekaisaran surgawi. Bahkan benda-benda di tubuh Xiaoyan akan menjadi miliknya. Namun saat pemikiran ini terlintas di benaknya, senyum dingin di wajah Xiaoyan menjadi semakin intens. Namun sangat disayangkan, ucap Xiaoyan. Apa maksudmu? Ucap serigala pemecah awan memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Setelah teratai api Buddha marah dilepaskan, ia tidak dapat ditarik kembali. Menghancurkan segalanya adalah hasil akhirnya. Oleh karena itu, terimalah, ucap Xiaoyan. Mendengar ini, sontak saja ekspresi serigala pemecah awan langsung digantikan oleh kemarahan dan niat membunuh. Bajingan, kamu menipuku, teriak serigala pemecah awan. Xiaoyan mengabaikannya. Sebagai gantinya, sebuah kalimat samar perlahan keluar dari mulutnya. Teratai api Buddha marah, meledak, ucap Xiaoyan. Itu adalah kalimat yang ringan, hanya ada beberapa kata. Tapi dalam sekejap,
Itu menyebabkan seluruh dunia bergemuruh dan bergetar hebat. Ruang kosong dalam radius 50.000 km hancur. Gunung dan sungai hancur. Semua kehidupan berubah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap gunung dan sungai yang tak berujung juga hancur seperti cermin. Hanya dalam sekejap seluruh tempat itu menghilang dari ruang ini. Fenomena alam yang diciptakan oleh lolongan serigala bulan langit pun pecah dengan dentuman keras. Semuanya telah berubah menjadi kegelapan paling primitif. Luo Jin yang berdiri di tanah sudah terbang ke ruang kosong. Pada saat ini dia jelas telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan kartu trufnya. Hanya dalam waktu beberapa saat, dia telah tiba di samping Xiaoyan. Di dalam ruang kosong, lapisan luar dari teratai api berseukuran wastafel yang merupakan lapisan hitam pekat seperti kehampaan, akhirnya tampak tidak mampu menahan getaran terus-menerus di ruang ini. Bunga itu dengan lembut jatuh dan putus dari seluruh bunga teratai. Adegan ini menyebabkan serigala pemecah awan yang awalnya kehilangan seluruh aura kehidupannya langsung sadar kembali. Mata merahnya yang meredup tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya. Hahaha, awalnya aku mengira ini adalah teknik manusia tingkat tinggi yang menakutkan. Ternyata itu hanyalah produk gagal dengan tampilan kosong. Hahaha, kamu manusia sebenarnya berani menipuku berkali-kali. Lihat apakah hari ini aku tidak menghancurkanmu sepenuhnya dan mengubahmu menjadi abu. Aku akan membalas dendam atas kebencian di hatiku, ucap serigala pemecah awan. Suhu seluruh ruangan tiba-tiba turun ketika kata-kata tajam dan kejam ini diucapkan. Itu menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Itu juga membuat seseorang merasakan kekejaman dari serigala pemecah awan. Perubahan teratai api Buddha marah juga menyebabkan hati Xiaoyan bergetar tanpa sadar. Teratai api Buddha marah yang telah ia habiskan dengan susah payah akan berhasil. Benar-benar tersebar dengan cara yang begitu biasa. Namun saat berikutnya, kelopak teratai hitam pekat mulai berputar mengelilingi teratai api setelah semuanya jatuh. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, kecepatannya sudah melampaui kecepatan suara. Di dalam ruang, ada beberapa titik cahaya hitam tak terlihat yang berkumpul menuju teratai api. Tanpa disadari, Xiaoyan juga merasakan perasaan yang sangat aneh di hatinya. Jejak kekuatan spiritualnya ditarik keluar secara terkendali. Meski diekstraksi dengan paksa, Xiaoyan tidak merasakan sakit sedikit pun. Seolah-olah kekuatan spiritual dilepaskan dari tubuhnya dengan sendirinya. Saat kekuatan spiritual Xiaoyan meninggalkan tubuhnya, titik cahaya hitam tak berujung berkumpul di tengah teratai api. Tercampur di dalamnya adalah jejak kekuatan spiritual Xiaoyan. Energi aneh terus berubah di dalam teratai api. Adegan ini menyebabkan Xiaoyan dan serigala pemecah awan menjadi agak terpesona. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Doskel tidak meledak setelah digunakan. Meski begitu, tak seorang pun yang hadir berani bertindak gegabah. Siapa yang tahu kalau benda ini tiba-tiba meledak? Saat itu tidak ada yang bisa melarikan diri. Hanya wajah Luo Jin yang masih pucat yang menjadi serius. Matanya sesekali mengarah ke Xiaoyan di sampingnya. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini karena situasi saat ini adalah saat Doskel berubah menjadi roh dan membentuk kehendak jiwa penciptanya. Setelah langkah ini selesai, keterampilan Dao kelas manusia ini akan menjadi ciptaan tertinggi yang sebenarnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sekali keterampilan Dao kelas manusia digunakan, ia akan menggumpalkan sosok ilusi spiritual penciptanya. Di satu sisi, itu akan meningkatkan kekuatan Doskel. Di sisi lain, ini bisa dianggap sebagai peringatan bagi para pendahulu. Namun tidak semua keterampilan Dao kelas manusia dapat memiliki sosok ilusi spiritual ini. Sebab, jika kemampuan sang pencipta tidak mencukupi, mustahil untuk mengumpulkan sosok ilusi tersebut. Oleh karena itu, meskipun ada banyak keterampilan Dao kelas manusia, hanya ada sedikit keterampilan Dao kelas manusia yang sebenarnya. Lagi pula, bagaimana bisa begitu mudah untuk membuat Doskel puncak? Jika seseorang tidak memiliki bakat dan kemampuan yang cukup, kemungkinan besar seseorang tidak akan mampu menciptakan keterampilan Dao kelas manusia yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang. Orang ini, dia sungguh berlebihan. Pada saat ini bahkan sudut mulut Luo Jin bergerak-gerak tanpa sadar. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan seperti sedang melihat monster. Sesaat kemudian titik cahaya berwarna hitam di dalam teratai api perlahan menjadi stabil. Ekspresi Xiaoyan dan serigala pemecah awan terkejut ketika mereka melihatnya dari kejauhan. Bentuk titik cahaya yang telah stabil secara mengejutkan adalah sosok ilusi berbentuk manusia. Di mata Xiaoyan, sosok ilusi berbentuk manusia itu secara mengejutkan adalah penampilannya sendiri. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah. Kejutan di hatinya menyebabkan dia tidak bisa mengungkapkan kata-kata. Luo Jin di sampingnya tersenyum tak berdaya. Sudut mulutnya bergerak sedikit. Dia menggunakan tatapan iri untuk melihat Xiaoyan. Nada suaranya benar-benar mengungkapkan suasana hatinya saat ini. Itu adalah transformasi roh keterampilan Dao. Hanya sekarang,
Keterampilan Domu dapat dianggap sebagai keterampilan Do kelas manusia tinggi yang asli, ucap Luojin menjelaskan. Suaranya tidak nyaring, namun hal itu menyebabkan ekspresi Xiaoyan dan serigala pemecah awan langsung berubah. Tentu saja tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Saat ini dia akhirnya bisa dianggap sebagai Grandmaster. Adapun serigala pemecah awan, aura yang baru saja pulih langsung padam oleh kata-kata Luojin. Seperti sepotong besi panas membara yang tiba-tiba dilemparkan ke dalam air es. Do skill transformasi roh? Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin manusia sepertimu yang baru saja mencapai Do di bintang 3 bisa menciptakan keterampilan Do transformasi roh? Mustahil. Ini pasti kebohongan yang sengaja kamu buat karena kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhku dalam satu serangan. Itu semua untuk menipuku dan membuatku kehilangan kepercayaan diri. Setelah itu, kamu akan meminjam manusia yang sudah gagal ini untuk menakut-nakutiku. Hahaha. Lagi pula bagaimana mungkin trikmu bisa menipuku Do di elit bintang 8? Ingin membunuhku hanyalah angan-angan, ucap serigala pemecah awan. Di bawah pemboman dahsyat transformasi roh keterampilan Dao, hati serigala pemecah awan benar-benar ditekan dengan paksa. Lambat laun menjadi intan sergila. Dalam hatinya ia terus membayangkan kekayaan saat membunuh Xiaoyan dan Luojin. Namun ia tidak mengetahui bahwa kenyataan adalah kenyataan. Terlepas dari seberapa besar ia tidak percaya pada hatinya, serigala pemecah awan tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Hahaha. Bagaimana? Apakah tebakanku benar? Ayo datang transformasikan roh dari keterampilan Do kelas manusia tingkat tinggi. Ayo datang dan bunuh aku. Jika itu tidak cukup, aku akan berubah menjadi manusia lagi. Hahaha. Ucap serigala pemecah awan tampak menjadi gila. Saat ia tertawa terbahak-bahak, serigala pemecah awan sekali lagi berubah menjadi manusia. Lengannya terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi dengan penampilan yang sangat gila. Hal itu menyebabkan orang yang melihatnya tanpa sadar melontarkan cibiran menghina. Xiaoyan dan Luojin juga tanpa sadar menggelengkan kepala. Dengan kondisi mental seperti itu, kemungkinan besar meskipun mereka benar-benar melepaskannya, ini akan menjadi akhir dari kehidupan ini. Sudut mulut Luojin bergerak sedikit. Dia sekali lagi melirik Xiaoyan di sampingnya. Ekspresinya agak tidak wajar. Segera dia melirik Yunlang yang sudah menjadi gila dan tanpa sadar menghela nafas dalam hatinya. Sungguh tidak terduga bahwa seseorang telah ditakuti hingga menjadi gila oleh orang ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berinteraksi dengannya di masa depan, gumam Luojin. Xiaoyan dengan dingin tersenyum. Sebuah pikiran melintas di hatinya. Teratai api yang melayang di udara tiba-tiba bergegas menuju serigala pemecah awan. Di sisi lain, Xiaoyan diam-diam berdiri di tempat untuk memperhatikan segala sesuatu yang akan terjadi. Bang! Gelombang udara kuat yang bisa menghancurkan ruang kosong tiba-tiba tersapu. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiaoyan dan gelombang udara secara otomatis terpisah dari Luojin. Namun suhu yang sangat tinggi itu masih menyebabkan hati Luojin menjadi sangat ketakutan. Sebelum gelombang udara pertama menghilang, gelombang udara lainnya menyapu ke segala arah dari pusat ledakan. Kemanapun ia melewatinya, bumi berubah menjadi jurang tak berujung. Di balik awan, terik matahari yang menggantung di langit bagaikan bola lampu tua, redup dan tak bercahaya. Sinar matahari yang semula cukup untuk menerangi seluruh langit pun seakan-akan telah terjun ke dalam jurang tak berujung dan tak terlihat lagi. Ruang gelap gulita tampak lebih dalam dan kosong. Dunia ini sudah sepenuhnya menyimpang dari benua Yuanwu. Semuanya milik dunia lain. Menjadi ketiadaan dan keheningan yang mematikan, seolah-olah kiamat telah datang. Pada saat ini gelombang api panas tiba-tiba menyapu tubuh Xiaoyan dan Luojin. Ini hanyalah ledakan tingkat ketiga. Namun saat ini, hanya aura Xiaoyan dan Luojin yang tersisa dalam radius 5.000 km. Saat nyala api berkobar, tekanan kuat yang dapat mengguncang langit dan bumi tiba-tiba menekan dari sisi dunia ini. Ini buruk. Luojin, hati-hati, ucap Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak terpengaruh, Luojin langsung tertimpa tekanan. Bahkan dengan peringatan Xiaoyan, itu tidak ada gunanya. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada yang namanya kehati-hatian. Mengingat tubuh Luojin yang terluka parah, jika bukan karena fakta bahwa tanah di bawahnya telah berubah menjadi jurang maut, tekanan saja sudah cukup untuk langsung menghancurkannya menjadi ketiadaan. Xiaoyan tentu saja ingin menahan tekanan ini dan melindungi Luojin. Sayangnya kekuatan tekanan ini bukan lagi sesuatu yang bisa dikendalikan Xiaoyan sesuka hatinya. Bahkan sebagai pemiliknya, mustahil baginya untuk sepenuhnya mengendalikan teratai api Buddha marah ini dengan kekuatannya saat ini. Mampu mencegah dirinya terpengaruh sudah merupakan hasil terbaik bagi Xiaoyan setelah ia menguasai api teratai Buddha marah. Setelah beberapa kilatan, Xiaoyan sudah muncul di samping Luojin yang jatuh. Dia menggunakan satu tangan untuk menariknya dengan paksa. Saudara Luojin,
Aku hampir saja melukaimu. Tak disangka ternyata api Buddha marah ini masih sangat sulit untuk dikendalikan meskipun sudah memiliki kehendak spiritualku. Ucap Xiaoyan berkata dengan nada minta maaf. Luo Jin tersenyum dengan susah payah. Mengingat pengalamannya, dia secara alami menyadari betapa kuatnya teknik do kelas manusia tingkat tinggi. Bagaimana bisa begitu mudah bagi Xiaoyan untuk mengendalikannya sepenuhnya? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku yang versi 2. Ceritanya makin seru ya. Jangan lupa ikutin terus kelanjutannya. Sampai jumpa dan bye-bye.